3 jam berlalu, masih belum ada kemajuan. Tristan masih berlutut di ruang tamu. Kakinya sudah kebas, terasa seperti jutaan semut merayapi kakinya. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Sampai besok pun, ia tidak akan bangun, jika memang itu yang Sinta mau. Di taman belakang, Isam dan keluarganya merasa semakin tidak tega. Apalagi Seruni. Ia sangat tidak sabar setelah 3 jam, tapi masih belum ada perubahan. Sinta belum keluar dari kamar Haruna. Aku tidak bisa menunggu lagi, gerutu Seruni. Ia melangkah hendak menemui Tristan, tapi Isham menahan tangannya. Lepasin, Pak. Aku gak tega sama anak kita. Sudah 3 jam. Kakinya pasti sudah sakit. Aku mau menyuruh Tristan berhenti, ucap Seruni. Tunggu sebentar lagi. Papa yakin, Tristan pasti bisa meluluhkan Sinta, bujuk Isham. Tapi sampai kapan? Tanya Seruni kesal. Ia duduk kembali. Ah! Baru sekejap Seruni duduk. Terdengar teriakan Tristan dari dalam rumah. Mereka semua panik. Tristan, seru mereka bersamaan. Mereka berlari ke dalam rumah. Ampun! Ampun, Bu! Tristan berlari berdiri sambil menutupi wajahnya. Sini, teriak Sinta. Dia membawa sapu dan mengejar Tristan lalu memukulinya. Jangan pukul anakku, seru Seruni. Ia berlari dan menghalangi Tristan dengan tubuhnya. Sinta tetap memukuli Tristan yang berdiri di belakang Seruni. Sinta memukul Tristan dari samping tubuh Seruni. Tristan terus mengelak, tapi pukulan Sinta selalu tepat mengenai kakinya. Sinta, sudah, jangan pukul lagi. Seruni terus meminta Sinta berhenti memukul Tristan. Pukulan Sinta sebenarnya tidak menggunakan tenaga. Ia hanya ingin melampiaskan kekesalannya kepada Tristan. Sinta lelah mengejar Tristan yang memutari tubuh ibunya. Sakit? Tanya Sinta dengan sinis. Tidak, Bu, jawab Tristan sambil tersenyum menjawab pertanyaan Sinta. Adegan tadi pernah terjadi dulu. Saat itu, Tristan masih berumur 10 tahun. Tristan menarik rambut anak perempuan di jalan. Sinta menyuruh Tristan minta maaf karena anak perempuan itu menangis kesakitan. Namun, Tristan tidak mau melakukannya. Ia justru mengerjai Sinta. Seperti tadi, saat itu Sinta juga membawa sapu dan mengejar Tristan. Yang berbeda adalah permasalahan yang membuat mereka bertengkar. Saat itu, karena anak gadis orang. Saat ini, karena anak gadis Sinta yang dilukai. Sinta menghela napas. Tanpa menarik bibirnya untuk tersenyum, ia merentangkan tangannya. Semua orang saling melempar pandangan heran. Tristan melangkah ke arah Sinta tanpa ragu. Sini, panggil Sinta sambil membuka tangan menawarkan pelukan. Tristan tersenyum dan memeluk Sinta. Ia tahu, ibu asuhnya itu tidak akan tega membiarkannya berlutut sampai besok. Terima kasih, Bu, ucapnya sambil memeluk Sinta, tapi kemudian, aduh, sakit, sakit. Tristan melepaskan pelukan dan memegangi tangan Sinta yang menjewer telinganya. Hahaha, jewer saja, Bu. Yuka mendukung Sinta untuk menjewer Tristan. Jahat ya. Awas, aku akan menghukum kamu nanti, karena menyuruh Bu Sinta menjewer adikku, bisik Christian di belakang Yuka. Yuka menegang kaku. Dia lupa, ada Christian di belakangnya. Mati aku, pikir Yuka. Tangannya berkeringat. Christian menarik tangan Yuka dan menggenggam tangan sedingin es itu. Takut ya? Dingin banget tangannya, goda Christian. Tidak. Siapa yang takut? Jawab Yuka gugup. Eddie memperhatikan Christian yang menggenggam tangan Yuka. Rasanya kebahagiaan Eddie telah lengkap. Kedua cucunya sudah menemukan gadis baik sebagai calon istri. Berhubung Tristan sudah berhasil dengan aksi memperjuangkan maaf dari Bu Sinta, sekarang kita lanjutkan diskusi kita, ucap Kamal. Masih ada lagi Pak Kamal? Tanya Seruni. Masih. Kita baru membahas Raja, tapi kita belum membahas soal Haruna, jawab Kamal. Ia duduk sambil mempersilakan mereka untuk duduk. Jadi, bagaimana baiknya dengan Haruna Om? Tanya Christian. Chris masih peduli sekali dengan Haruna. Meskipun aku tahu, tidak ada maksud lain. Entah kenapa, hatiku tetap panas. Yuka mengibaskan tangannya di depan wajah. Ruang tamu ber-AC tidak membuat hati Yuka ikut sejuk. Kenapa? Panas?
Tanya Christian heran. Ia tidak merasa panas, tapi kenapa Yuka kepanasan? Batin Christian. Yuka menggelengkan kepalanya. Semakin membuat Christian bingung, kalau Yuka tidak kepanasan, kenapa tangannya mengipasi wajah? Ia pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Vivi, kamu belum jawab pertanyaan kakak. Itu, anak siapa? Ini, ini, anak Tristan. Ya, anaknya Tristan, jawab Vivi. Oh. Tapi, kenapa ada sama kamu? Istrinya kemana? Tanya Haruna. Ia menunggu dengan rasa penasaran menggelitik relung hatinya. Namun, Vivi semakin gugup ketika Haruna bertanya kemana istri Tristan. Sejak ia sadar, ia tidak melihat orang yang dekat dengan Tristan. Tristan belum menikah. Raja hanya anaknya, istrinya pergi meninggalkannya. Jeffrey datang dan menyelamatkan Vivi dari kebingungan. Meninggalkan atau meninggal? Tanya Haruna. Ia kasihan melihat bayi kecil dalam gendongan Vivi. Di antara keduanya. Tapi, kami semua yakin, ibunya Raja akan segera kembali. Ibunya sangat mencintai dan menyayangi Raja, jadi dia pasti akan segera kembali. Saat ini, dia hanya sedang tersesat. Oh. Haruna menatap bayi itu. Ia merasa ada ikatan batin dengan Raja. Tapi, ia hanya menganggap perasaannya hanya rasa iba karena bayi itu seperti Kiara, ditinggalkan ibunya. Boleh kakak gendong? Tanya Haruna. Vivi melangkah menghampiri Haruna dan menyerahkan Raja ke pangkuan Haruna. Raja biasanya sangat rewel jika malam menjelang, tapi sejak ibunya sakit, ia menjadi lebih pendiam. Seakan bayi itu mengerti bahwa ibunya sedang tidak bisa bersamanya. Andai Haruna tahu bahwa ibunya Raja yang tadi Jeffrey ceritakan adalah dirinya. Vivi, bisa kita bicara? Mau bicara apa, Kak? Tidak di sini. Bisa kita bicara di kantin? Vivi menoleh ke arah Haruna. Ia takut Haruna kebingungan jika Raja menangis. Kiara duduk di kursi samping ranjang rawat. Vivi juga khawatir Kiara bicara macam-macam. Tadi siang, dokter memberitahu Vivi dan Kamal. Mereka tidak boleh mengungkit atau mengingatkan Haruna dengan masa lalunya. Penyebab hilangnya ingatan Haruna adalah karena faktor psikis. Secara medis, tubuh dan otak Haruna sudah pulih. Alam bawah sadarnya seperti memotong separuh memori dalam ingatannya. Menurut dokter, bisa jadi karena kenangan itu adalah kenangan pahit dan menyakitkan. Jika ia masalahnya seperti itu, maka akan sangat berbahaya jika mereka memaksa Haruna mengingat masa lalu. Dokter khawatir, kejiwaan Haruna bisa terganggu. Sebisa mungkin, biarkan Haruna mengingatnya sendiri perlahan-lahan. Kia, ikut tante ke kantin yuk. Kalian bicara saja. Kia di sini saja tidak apa-apa. Haruna menahan Kiara. Tidak apa-apa, Kak. Kia, beli es krim yuk, sama Om. Jeffrey menggendong Kiara. Mereka pergi meninggalkan Haruna berdua dengan Raja. Jeffrey memahami ketakutan Vivi karena itu dia membujuk Kiara untuk ikut dengan mereka. Mereka pergi ke kantin di lantai dasar rumah sakit. Ruang perawatan Haruna berada di lantai 3. Apa yang ingin Jeffrey katakan, batin Vivi. Ia melangkah pelan. Melihat Jeffrey yang sudah berada jauh di depannya. Punggung tegak Jeffrey terlihat semakin jauh mendahului Vivi. Itu yang dikatakan dokter tadi siang. Kamal mengakhiri ceritanya. Jadi, dengan kata lain, kita biarkan Haruna mengingatnya sendiri? Lalu, bagaimana kalau dia selamanya tidak bisa mengingat masa lalunya? Kasihan Raja, ratap Sinta. Tidak ada cara lain, Bu. Saya juga sangat kasihan dengan Raja, tapi kesehatan jiwa Haruna lebih penting bukan? Tanya Kamal. Semua mengangguk setuju. Jika Haruna tetap stabil psikisnya, ada kesempatan bagi Raja merasakan kasih sayang dari Haruna. Jika Haruna menjadi gila karena dipaksa mengingat hal yang menyakitkan di masa lalu, itu akan lebih menyedihkan. Lalu, apa rencana Om selanjutnya? Tanya Tristan. Entahlah. Om belum memiliki rencana apapun. Itulah sebabnya, Om mengajak semuanya berdiskusi. Bagaimana menurut kalian? Eddie sebagai anggota keluarga tertua, mencoba memberikan solusi yang menurutnya paling baik. Baik untuk Tristan, baik untuk Raja, baik untuk Haruna, dan baik untuk semuanya. Ia menyesap teh yang sudah dingin sejak tadi. Bagaimana kalau kita kembalikan Haruna ke masa lalu, usul Eddie.
Kembalikan ke masa lalu, bagaimana maksudnya, Pak? Tanya Isham. Kembalikan Haruna ke masa saat dia belum mengalami masalah dengan Tristan. Yang Haruna ingat adalah masa lalu sebelum bertengkar dengan Tristan. Jadi, biarkan dia kembali ke Jakarta. Biarkan Haruna kembali bekerja di ban, bertemu teman-teman lamanya. Tapi, kalian harus menjamin bahwa teman-teman Haruna tidak akan mengatakan hal yang tidak diingat oleh Haruna. Itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini, ucap Edi panjang lebar. Bagaimana dengan Raja? Tanya Seruni. Kita akan merawatnya. Akui anakmu, Tris. Kamu bisa perlahan-lahan mengambil hatinya Haruna. Jika kalian bisa menikah, Raja akan memiliki orang tua lengkap, jawab Edi. Baik, Kek. Tristan menyanggupi ide kakeknya. Diskusi tentang Haruna dan Raja sudah selesai. Yuka, Seruni, dan Sinta pergi ke dapur dan memasak untuk makan malam. Para lelaki pergi menonton acara siaran langsung sepak bola. Mereka tidak menyadari kepergian Jeffrey. Selesai memasak, para wanita memanggil para lelaki. Pah, ayo makan, ucap Seruni memanggil Isham. Ayo, kita makan malam dulu. Setelah itu kita bisa beristirahat, ucap Sinta. Saat semua sudah berkumpul, Tristan mencari Jeffrey. Loh, Jeffrey mana Ma? Kemana ya? Seruni juga tidak tahu kemana Jeffrey pergi. Ia bangun dan berniat mencari Jeffrey, tapi Christian menahannya. Paling juga lagi ngejar cewek idamannya Ma. Kita tidak perlu khawatir, ucap Christian. Mereka semua menatap Christian yang terlihat tenang, di saat mereka semua khawatir. Dia pergi ke rumah sakit, mengejar cinta Vivi. Kamal tersenyum, jadi, temanmu itu menyukai Vivi? Sejak di Jakarta, Om. Jeffrey anak yang baik kok, Om. Tidak perlu khawatir. Dia pasti akan membahagiakan Vivi, ucap Christian mendukung Jeffrey. Mereka kembali menyantap makan malam. Setelah makan malam, Tristan pergi ke rumah sakit. Ia ingin menemani Haruna di rumah sakit. Kiara duduk sambil memakan es krim. Vivi berdebar-debar menanti ucapan Jeffrey. Ia yakin, hal yang ingin Jeffrey katakan adalah pernyataan cinta yang pernah ditolak Vivi dulu. Kak Jeff, mau bicara apa? Tanya Vivi gugup. Siapa laki-laki yang memelukmu kemarin? Jeffrey bermuka masam. Darno. Pacar. Bukan, jawab Vivi. Ia menjawab pendek-pendek karena kecewa. Ia pikir, Jeffrey akan menyatakan perasaannya kembali. Vivi sudah menyiapkan jawaban berbeda dari setahun lalu. Namun, ia salah sangka. Dia suka sama kamu? Iya. Dia selalu datang setiap hari ke kedai dengan membawa setangkai bunga dan kue coklat yang sangat manis, jawab Vivi kesal. Oh. Kenapa tidak jadian saja kalau begitu? Aku akan pergi dan jadian dengan Darno. Akan aku lakukan kalau itu bisa membuat Kak Jeff senang, gerutu Vivi. Aku bertanya, bukan menyuruh. Lagi pula, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke dalam pelukan laki-laki lain, ucap Jeffrey. Hening. Vivi terdiam mendengar kata-kata Jeffrey. Ia menunduk, tidak ada keberanian untuk menatap mata Hazel di depannya. Vivi, aku mencintaimu. Jadilah kekasihku. Ucapan itu akhirnya keluar dari bibir Jeffrey. Kali ini, aku tidak mau mendengar kata, tidak, darimu. Mulai saat ini, kamu calon istriku. Aku belum menjawab. Seenaknya saja mengakui aku sebagai calon istri, gerutu Vivi. Jeffrey menarik tangan Vivi dan mendekap tubuhnya. Harum mawar dari tubuh Vivi, memanjakan indera penciuman Jeffrey. Vivi mendorong Jeffrey pelan. Banyak orang, bisik Vivi. Jeffrey mengedarkan pandangannya. Senyuman manis pun menghias wajah tampannya. Vivi semakin terpesona melihat Jeffrey tersenyum. Tok. Masuk. Ceklek. Hai. Selamat malam, ucap Tristan. Ia menatap Raja. Raja, dia adalah anakmu. Aku tahu. Vivi dan Jeffrey sudah cerita, ucap Haruna. Ia memperhatikan wajah Tristan, lalu beralih melihat wajah Raja. Kalian sangat mirip, puji Haruna. Benarkah? Seandainya dulu, aku tidak terpengaruh dengan hasutan Steffi, kita bertiga tidak akan berada di situasi seperti ini. Maafkan aku Haruna. Tristan bergumam lirih.
Oh iya, kemana Jeffrey dan Vivi? Mereka pergi ke kantin. Kami di sini, Tris. Ada apa? Tanya Jeffrey. Mereka bertiga kembali ke ruang rawat Haruna. Bisakah aku meminta kalian pulang dan membawa Raja? Tidak baik jika dia tidur di sini, ucap Tristan. Baiklah. Aku akan membawa mereka pulang. Kau jaga Haruna di sini, jawab Jeffrey. Oke. Tristan tersenyum sambil mengangkat ibu jarinya. Tidak perlu. Tristan, kamu juga pulang saja. Kasihan Raja kalau kamu tidur di sini menemani aku. Aku tidak apa-apa kok, tolak Haruna halus. Di rumah ada kakek dan neneknya Raja. Ada banyak orang di rumah, tapi di sini, kamu sendirian. Tidak apa-apa, aku akan menemanimu di sini, bujuk Tristan. Haruna tidak bisa membantah keputusan Tristan. Ucapan Tristan benar, di rumahnya saat ini sedang banyak orang. Justru dirinya lah yang harus ditemani karena hanya seorang diri di ruang VIP rumah sakit. Kami pulang dulu Kak, pamit Vivi. Iya. Hati-hati di jalan. Titip pesan buat Papa. Bilang sama Papa, Kakak mau pulang. Kakak tidak betah lama-lama di rumah sakit, ucap Haruna. Nanti Vivi sampaikan, timpal Vivi. Vivi dan Jeffrey keluar dari ruang rawat Haruna. Mereka pulang bersama Raja dan Kiara. Setelah mereka pergi, Tristan menyuruh Haruna berbaring dan tidur. Ia juga memakaikan selimut di tubuh Haruna. Dia baik sekali, batin Haruna. Ia tersenyum lalu memejamkan matanya. Meskipun, ia masih belum mengantuk. Tristan tidur di sofa dengan tangan bersilang di dada. Laki-laki brengsek dan arogan itu telah berubah. Ia lebih sopan dan perhatian. Semakin malam, semakin terasa dingin. Tristan meringkuk di sofa, kedua tangannya semakin erat memeluk tubuhnya sendiri. Haruna yang tidak bisa tidur, hanya bisa memperhatikan Tristan yang tidur dengan gelisah karena kedinginan. Haruna turun dari ranjang sambil membawa selimut. Perlahan ia menyelimuti tubuh Tristan. Perhatiannya tertuju ke wajah Tristan. Wajah itu terlihat sangat lelah. Dahinya berkerut, bahkan di saat tidur. Haruna, ucap Tristan. Ia terbangun karena merasakan embusan napas Haruna di tangannya. Maaf, aku mengganggumu. Aku hanya ingin menyelimuti kamu saja, karena kamu terlihat kedinginan, ucap Haruna. Ia berbalik dan kembali ke ranjangnya. Tristan bangun dari sofa. Ia menyelimuti Haruna dengan selimut yang Haruna berikan padanya. Hanya ada satu selimut, Tristan tidak mungkin membiarkan Haruna kedinginan. Kamu lebih membutuhkan ini. Pakai saja, jangan memikirkan aku, ucap Tristan lembut. Sikap Tristan membuat Haruna merasa hangat. Ada sebuah kekuatan yang seakan mengikat dirinya dan Tristan. Haruna merasa familiar dengan wajah itu, tapi kenapa ia tidak mengingatnya? Tris, apa hubungan kita sebenarnya? Tanya Haruna. Ia rasa tak mungkin jika mereka hanya memiliki hubungan sebagai partner kerja. Sikap Tristan berbeda dari sikap teman yang seharusnya. Sikap itu lebih cocok dilakukan kepada pasangan. Kalau aku jawab, aku sedang mengejarmu, apa kau keberatan? Dek, dia mengejarku? Itu, aku. Tidak usah dijawab. Kamu sudah memberikan penolakan sekali. Aku tidak mau mendengar penolakan yang kedua kalinya. Jadi, jawab aku saat kamu mau menjawab, ya, saja, ucap Tristan. Pemaksa, cibir Haruna. Kau benar. Aku memang pemaksa, timpal Tristan. Haruna tersenyum geli. Dasar pria aneh. Ia menyuruh Tristan kembali tidur karena Haruna juga sudah mulai mengantuk. Ia memejamkan mata yang sejak tadi tidak bisa tertidur. Perlahan, napasnya mulai terlihat teratur dan pelan. Yakin bahwa Haruna sudah tertidur. Tristan kembali ke sofa. Namun, ia sudah tidak bisa tidur kembali. Ia memilih melihat ponselnya, menatap foto Haruna dan Raja tadi. Saat masuk ke dalam ruang rawat Haruna, ia melihat Raja digendong oleh Haruna. Tristan menyempatkan diri mengambil satu foto. Ia menundukkan wajah sedih. Mengingat bagaimana dulu dia menuduh Haruna menggugurkan kandungannya. Ternyata, anak yang ada di dalam rahimnya dijaga dengan baik.
Hanya karena hasutan Steffi, ia percaya bahwa Haruna bisa setega itu membunuh anaknya sendiri. Tristan belum mengerti Haruna sepenuhnya. Jika dia mengerti sifat Haruna, dia pasti tahu Haruna bukan wanita kejam seperti itu. Dia bahkan mengangkat Kiara sebagai anak saat ibunya Kiara meninggal dunia. Bagaimana mungkin anaknya sendiri justru dibunuh? Ia menyesali kebodohannya. Kini, ia ingin memperjuangkan kembali cinta Haruna. Tidak hanya untuknya, tapi juga untuk putra mereka, Raja. Ini gubuk saya, Neng. Silakan masuk. Sarifudin membawa Steffi ke rumah sederhananya di tepi hutan. Rumah Sarifudin terletak tepat di samping jalan menuju ke kota. Ia berjualan bahan bakar bensin dan juga kerajinan tangan yang dibuatnya. Terima kasih, ucap Steffi lembut. Rumah ini seperti rumah anjing peliharaanku, Dudu. Terpaksa, aku harus berpura-pura hilang ingatan supaya bisa tinggal dengan laki-laki ini untuk sementara waktu. Aku harus memikirkan rencana untuk membalas Tardan. Dia sudah membuat ayahku terkena serangan jantung sampai meninggal. Aku tidak akan melepaskan kedua manusia brengsek itu. Sarifudin memiliki 2 kamar di gubuk berdinding anyaman bambu tersebut. Ia merapikan satu kamar lain yang tidak terpakai untuk dijadikan kamar Steffi. Setelah rapi, ia mengajak Steffi ke kamar. Neng tidur di sini. Saya sudah membersihkan tempat tidurnya. Kamar mandi ada di belakang rumah. Kalau Neng takut keluar malam-malam, bangunkan saya saja. Biar nanti saya antar, ucap Sarifudin. Terima kasih. Maaf, saya jadi merepotkan, ucap Steffi merasa tak enak hati. Tidak apa-apa. Neng bebas tinggal di sini. Saya senang karena ada teman. Sebaiknya, Neng istirahat supaya segera sehat kembali, ucap Sarifudin. Steffi masuk dan menutup pintu kamar. Ia membuka jendela kamar yang menghadap langsung ke arah sungai kecil yang tidak jauh dari gubuk itu. Suara burung-burung liar saling bersahutan. Gemericik air terdengar menderu tersapu angin. Sepertinya ada air terjun di sekitar sini, batin Steffi. Ia memejamkan mata, merasakan embusan angin yang terasa sejuk. Jauh berbeda dengan di Jakarta, setiap angin yang berembus membawa polusi. Perasaannya menjadi damai. Tempat itu benar-benar bisa menghadirkan sensasi rileks. Tok, tok, tok. Steffi membuka pintu. Sarifudin berdiri di balik pintu dengan membawa baki berisi sarapan. Roti bakar dan segelas jus jeruk itu menggoda lidah Steffi. Ini sarapanmu. Kalau butuh sesuatu, katakan saja. Aku akan menyiapkannya untukmu, ucap Sarifudin penuh perhatian. Aku tidak pernah diperlakukan begitu spesial oleh laki-laki. Baru dia, orang yang terus memberikan aku perhatian. Sayangnya, aku tidak mau mempunyai suami orang kampung. Apalagi, dia tinggal di hutan. Pasti pendidikannya juga jauh di bawahku. Apa yang akan orang katakan kalau aku mempunyai suami seperti dia? Steffi bergumam lirih dalam hati. Saya akan pergi ke kota nanti malam. Apa Neng mau ikut? Boleh. Boleh. Kalau Neng tidak keberatan naik motor butut saya, jawab Sarifudin. Tidak masalah. Saya hanya ingin melihat kota ini di malam hari, jawab Steffi. Ia ingin tahu seperti apa suasana malam hari di kota. Sarifudin meninggalkan Steffi setelah menyerahkan baki berisi sarapan. Ia memakan roti bakar buatan Sarifudin. Enak, gumamnya. Steffi menghabiskan sarapannya, lalu ia membawa baki dan gelas kosong itu ke dapur. Sudah sarapannya? Sudah, jawabnya sambil membuka keran air. Ia akan mencuci piring dan gelas bekas sarapan, tapi Sarifudin melarangnya. Biar saya saja. Neng tidur saja. Tidak apa-apa. Saya cuci sendiri saja. Kamu sudah membuatkan saya sarapan, masa kamu juga yang mencuci piring kotornya, tolak Steffi. Sarifudin malah menggendong Steffi dan membawanya ke kamar. Istirahat saja, ucapnya sambil menurunkan Steffi di kamar. Ia keluar dan mencuci piring. Setelah itu, ia kembali ke ruang kerjanya. Sarifudin sedang merangkai ranting-ranting kering yang diambilnya dari hutan. Ia membuat hiasan dinding. Tangannya begitu terampil membuat pohon bunga sakura menggunakan ranting kayu alba. Hanya tinggal memasang bunga lalu menambahkan bingkai. Ia sudah kehabisan stok bunga plastik untuk bahan kerajinan tangan.
Ia membeli semua perlengkapan di kota. Mulai dari bunga plastik, daun plastik, cat, vernis kayu, dan lain-lain. Sarifuddin yang memiliki lesung pipi itu tersenyum. Ia membayangkan perjalanan ke kota nanti malam bersama Steffi. Sepertinya, pemuda berkulit sawo matang itu menyukai Steffi. Ia memperlakukan Steffi seolah ia merawat istrinya. Usia Sarifuddin tidak berbeda jauh dari Steffi. Namun, sikap Sarifuddin lebih arif dan bijaksana seperti orang yang sudah berumur setengah abad. Perlakuan Sarifuddin selayaknya seorang ayah yang menjaga putrinya. Ia bisa menjadi teman, suami, dan ayah yang baik. Mungkinkah Steffi akan jatuh cinta pada sosok Sarifuddin? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.